Ya, Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar dan merenungkan tentang Yesus mati ya. Kita sudah melihat perjalanan menuju ke Golgota itu, ya kalau saudara lihat ya sepertinya di pingpong ya, dibawa ke sana kemari, saudara sampai klimaksnya mati di atas kayu salib. Nah hari ini kita akan merenungkan arti kematian Kristus. Ya, ini secara figuratif ya. Jadi Kristus mati itu saudara bagi kita orang percaya itu apa? Nah, ayatnya kan Matius 27 ayat 45 sampai 56, saudara. Oke, jadi yang kita lihat Matius 1 ayat 4 seperti yang kemarin saya jelaskan, kematian Yesus itu dikatakan menurut kehendak Allah, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, lihat, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi Yesus mati itu kehendak Allah, saudara-saudara. Ini yang harus kita ingat. Jadi walaupun dia berdoa di Taman Getsemani, yang kemarin kita sudah belajar ya, berdoa supaya kalau sekiranya mungkin cawan penderitaan ini lalu daripadaku, tapi bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki, pasti terjadi. Walaupun secara manusia menghindari penderitaan, bahkan menghindari kematian yang memalukan. Tapi karena kehendak Allah Yesus harus mati, ya terjadi, saudara. Ya, bukan berarti tidak boleh berdoa, meminta, memohon seperti itu. Silahkan berdoa, memohon, tapi jangan lupa kehendak Tuhan itu yang pasti terjadi. Nah, kehendak Bapa apa? Yesus harus mati, saudara. Nah, sekarang yang kedua, yang mati, nah ini yang harus diingat. Seringkali kan di luaran diskusi ya, saudara, mungkin kita juga mendengar Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, kok bisa mati? Ya, itu pertanyaannya seperti itu ya. Tapi kita baca 1 Petrus 3:18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan yang saya sebut itu, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya, saudara lihat ya, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kita melihat Yesus mati itu dalam keadaan sebagai manusia. Ya, kalau sebagai Allah dia tidak bisa mati. Makanya ada hubungannya di Filipi pasal 2. Coba seorang bisa menolong membacakan, saudara, Filipi pasal 2. Mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, yang ada Alkitab di situ, Bapak Ibu boleh membaca seorang, silakan. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan. Yuk. Ya, ketemu Bapak Ibu, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Siapa yang mau membacanya? Saya aja baca deh. Pendatang ya, baru. Bu. Ya, terima kasih. Silakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, makasih Bu Loren. Coba saudara lihat ya, ayat yang ke-6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, ini terjemahan lain itu Allah sendiri. Ya, yang walaupun Allah sendiri, ya, Yesus itu yang adalah Tuhan dan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lihat, setara ya, saudara. Tidak yang satu di atas, yang satu di bawah, tidak setara. Ya,
walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Artinya mengosongkan diri itu adalah yang tadi rupa Allah, lalu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi lihat saudara ya. Terus dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi jelas, karena di dalam satu pribadi Kristus ada dua, bahasa sederhananya ya, esensi atau hakikat ya, kealahan dan kemanusiaan, saudara. Nah ini keunikannya ajaran Kristen dengan yang lain. Di dalam satu pribadi Kristus, ya di dalamnya ada kealahan dan ada kemanusiaan, di mana kealahan dan kemanusiaan tidak bercampur serta kehilangan identitasnya masing-masing. Nah ini yang harus kita pahami, saudara. Jadi ketika Yesus mati, kita mengatakan dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Oke ya, nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Nah, lalu yang pertama, saudara, apa artinya Yesus mati ya di atas kayu salib? Nah, ini secara figuratif ya. Yang pertama sebagai pengganti, saudara. Jadi kematian Kristus menggantikan posisi orang berdosa. Ya, saya dan saudara yang adalah orang berdosa harusnya dihukum, harusnya dimurkai, harusnya masuk neraka. Nah, dosa yang dari mana yang dimaksud? Di kitab Kejadian, dosa Adam dan Hawa itu. Jadi ada dua macam dosa. Yang pertama, dosa secara warisan, keturunan, saudara. Lalu yang kedua ada dosa perbuatan. Nah, makanya tadi di awal saya berdoa, ada doa pengakuan dosa. Nah, maksudnya itu doa pengakuan dosa, dosa perbuatan. Entah perkataan, perbuatan, ataupun yang ada di pikiran dan hati yang tidak berkenan. Jadi ketika menghadap Tuhan, saudara, itu yang pertama harus kita doakan. Mohon ampun untuk itu. Ya, dan ini terus-menerus karena kadang kita kilaf, ya, lupa, nggak sadar menyakiti hati Tuhan, tidak sengaja, saudara, ya mendukacitakan hati Tuhan. Nah, itu perlu minta ampun, saudara. Nah, tapi ada dosa yang sudah diselesaikan oleh Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, lalu saya dan saudara percaya kepadanya, yaitu dosa warisan. Itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Istilahnya digantikan, saudara. Oke, kita lihat surat Petrus ya. Pasal 2 dan 20 ayat 24 dan pasal 3 ayat 18. Petrus itu awalnya, coba Matius 16 ayat 21 sampai 23 ya, tidak bersedia menikmati salib Kristus. Tidak bersedia menderita bersama dengan Kristus. Kalau kita baca perikop itu, Yesus mau ke Yerusalem, nanti akan ditangkap, kemudian diadili, diputuskan hukuman mati, kemudian dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit. Ya, itu 4 kali Yesus berpesan kepada para murid di Injil Matius. Nah, dalam kisah ini Petrus berkata, jangan, sambil menarik Yesus ke samping, jangan pergi ke Yerusalem katanya. Jangan menderita dan mati di sana. Lalu Yesus marah dan berkata apa? Nyala iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia, yaitu apa? Menghindari penderitaan, saudara. Tapi kita lihat akhirnya dia berkata sehubungan dengan kematian Kristus, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Makanya istilah Pak Burhan ya yang sering muncul, pendosa. Ya, kita ini memang mantan pendosa lebih tepatnya ketika sudah percaya kepada Kristus. Ya, saudara ya. Jadi bukan orang berdosa lagi dalam arti sebelum Yesus mati bagi kita, saudara. Jadi ketika Yesus sudah mati bagi kita, kita statusnya orang benar, memang mantan pendosa. Nah, gitu ya, saudara. Mantan pendosa, karena dulu kita orang berdosa. Tapi setelah percaya Yesus, dosa kita sudah diampuni ketika dia mati di atas kayu salib. Lalu setelah itu apa? Saya dan saudara harus hidup untuk kebenaran. Ya, lalu yang kedua 1 Petrus 3:18 supaya ia membawa kita kepada Allah. Pak Burhan tadi bagus ya istilahnya, hidup baik saja nggak cukup, hidup benar saja nggak cukup, melakukan perbuatan baik saja nggak cukup. Ditambah apa tadi? Awalnya Pak Burhan harus dekat dengan Tuhan. Nah ini ayatnya 1 Petrus 3:18. Jadi ketika saya dan saudara tadinya orang berdosa, lalu diampuni oleh Kristus dengan dia mati di atas kayu salib, lalu hidup kita harus dekat dengan Tuhan dan hidup benar. Iya,
melakukan perbuatan baik, iya. Makanya dikatakan supaya ia membawa kita kepada Allah. Nah, saya berharap kelas Rabu ini bukan hanya sekedar Pak Sarip tadi bilang indoktrinasi ya. Saudara-saudara ya, cuci otak, indoktrinasi bukan hanya pengertian firman saja yang bagus, tapi membawa perubahan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan hidup kita semakin baik, diubahkan ya saudara, dibentuk seperti Kristus. Nah, itu tujuannya. Lalu kita bisa lihat apa yang dikatakan Paulus, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yaitu Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini arti dari pengganti saudara ya. Kristus mati menggantikan kita, posisi kita orang berdosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus mati bagi kita maksudnya apa? Yesus memberikan pengampunan. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan tanpa menumpahkan darah tidak ada pengampunan. Saudara, lihat 1 Yohanes 1 ayat 9, Rasul Yohanes ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini mengacu perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama, apalagi kitab Taurat, kitab Keluaran dan Imamat, kalau saudara baca ya, di situ ada pengorbanan binatang, ya, darah yang dicurahkan di atas mezbah korban pembakaran, ya. Tujuannya apa? Supaya dosa umat Israel waktu itu diampuni oleh Tuhan. Tapi sebenarnya pengertian diampuninya bukan seperti 1 Yohanes 1 ayat 9, saudara. Disucikan, ya, diampuni, disucikan, atau bahkan Tuhan tidak mengingat dosa dan kesalahan kita lagi, tidak. Tapi dalam perjanjian lama, saudara, darah binatang itu fungsinya hanya sebagai menutupi dosa. Ya, jadi ini dosa lalu ditutup dengan korban persembahan. Ada dosa ditutup lagi, ada dosa ditutup lagi, saudara. Makanya mereka melakukan penyembelihan korban binatang itu terus-menerus. Ya, sampai kapan? Sampai Kristus datang. Yang dikatakan Yohanes Pembaptis, anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Yohanes 1 ayat 29 itu. Nah, jadi di sini dikatakan, dan tanpa penumpahan darah, maksudnya darah Kristus, tidak akan ada pengampunan. Tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, maka tidak ada pengampunan, saudara. Ya, makanya janji Tuhan luar biasa. Jika saya dan saudara mengaku dosa kita, ya, maka ia, yaitu Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, bukan hanya sekedar mengampuni, tapi menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa tidak bersyukur, saudara? Kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anak-anaknya. Karena dia mati bukan sekedar mengampuni dosa kita, tapi menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga Allah itu kudus, maka kita kedapatan di hadapan dia juga sebagai orang kudus, saudara. Secara status ya. Kita lihat yang berikutnya, ya, saudara. Nah, manusia bertugas mengakui dosanya, lalu Allah mengampuni dosanya. Bukti bahwa ini kesetiaan dan keadilan Tuhan. Jadi, kalau Tuhan sudah mengampuni dan menyucikan, saudara, maka tidak ada alasan bagi kita yang percaya untuk bermain-main dengan dosa. Jadi dengan kata lain, jangan mengandalkan kasih karunia untuk berbuat dosa. Karena dosa itu sangat serius. Perintah yang pertama yang diberikan Adam adalah, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, itu tentang buah pengetahuan yang baik dan jahat itu ya. Semua pohon dalam taman di Eden ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi kecualikan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti, saudara. Jadi kematian itu pasti ya, tidak terhindarkan. Dan di masa pandemi ini banyak saudara orang yang kita kasih yang meninggal, ya saudara-saudara. Nah, itu kematian secara fisik ya, saudara. Jadi kita lihat betapa seriusnya dosa. Sampai-sampai Yesus mengajarkan apa? Kalau matamu menyesatkan kau, cungkilah. Sampai seperti itu, saudara. Yang menyebabkan berdosa. Kalau tanganmu juga menyebabkan kau berdosa, potong. Kakimu juga kalau menyebabkan kau berdosa, potonglah. Lebih baik anggota tubuh tidak lengkap, tapi masuk surga daripada lengkap masuk neraka. Jadi artinya apa, saudara? Bukan secara hurufiah ya, mata dicungkil kalau berdosa, tangan
dipotong kalau berdosa, kaki dipotong kalau berdosa, bukan. Tapi Yesus mau menunjukkan bahwa betapa serius dan mengerikan akibat orang yang berbuat dosa. Makanya saudara, perjanjian lama gagal ya, korban persembahan binatang gagal mengampuni dosa karena tidak bisa menghapus dosa dengan tuntas. Tetapi Kristus datang, dia mati untuk mengampuni dosa kita. Ketika kita berdosa, kita mengaku Tuhan ampuni oleh kasih karunia-Nya. Jadi jangan sampai orang Kristen berpikir nggak apa-apalah berbuat dosa kan Tuhan mengampuni. Ya, nanti berbuat dosa lagi Tuhan mengampuni. Lusa berbuat dosa lagi Tuhan mengampuni. Oh enggak. Paulus berkata, jangan. Orang yang seperti itu tidak menghargai kasih karunia, tidak menghargai pengorbanan Tuhan, tidak menghargai pengampunan Tuhan. Orang yang seperti itu. Justru yang menghargai pengorbanan Tuhan adalah tidak bermain-main dengan dosa atau tidak berbuat dosa lagi. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, arti Yesus mati bagi kita apa? Rekonsiliasi, pendamaian ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, maksudnya dunia ini kita ya, saudara-saudara, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Jadi Yesus sebagai pengantara, pendamai, atau istilah sepak bola atau petinju, wasit. Saudara, wasit ya, yang posisinya netral, posisinya ada di tengah-tengah. Yang mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bermusuhan. Saudara. Nah, kita lihat antara Allah dengan manusia berdosa itu bermusuhan. Makanya dikatakan ketika masih seteru, ya, musuh. Tetapi puji Tuhan diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Betapa kita bersyukur kepada Kristus. Dia sebagai pengantara itu yang menghubungkan, yang mendekatkan. Bahasa Efesus pasal 2 apa? Yang jauh dibuat dekat. Yang tadinya orang asing dibuat menjadi keluarga anggota kerajaan Allah. Ya, yang jauh didekatkan. Kenapa? Karena tembok pemisah itu sudah dihancurkan oleh Kristus. Siapa itu? Yang jauh tadinya, yang bukan umat Allah tadinya, yang orang asing tadinya, yaitu orang berdosa. Lalu ketika sudah percaya Kristus jadi gereja, maka hubungannya dekat dengan Kristus. Nah, ini arti rekonsiliasi. Jadi salib Kristus sebagai jembatan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Hasilnya adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ketika dekat dengan Tuhan, ada damai sukacita dalam hati kita, saudara. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri. Nah, kita bisa melihat ketika damai dengan Allah, saudara, mengenal Tuhan, lalu bisa berdamai dengan dirinya. Ya, Pak Sarif masih ingat memberi komen tentang hal ini. Ketika orang yang tadinya, yang masa lalunya buruk, kemudian diampuni oleh Tuhan, berdamai dengan Tuhan, lalu bisa menyadari keadaan dirinya. Seperti Yesaya dan Petrus ya, Yesaya 6 ayat 5 dan Lukas 5 ayat yang ke-8. Masih ingat, saudara? Ketika Yesaya melihat Tuhan, dia mengaku apa? Celakalah aku. Aku seorang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tetapi sekarang mataku melihat Sang Raja. Jadi artinya apa? Ketika memahami Tuhan, mengerti Tuhan, mengalami pengampunan dari Tuhan, lalu betapa jijik, kotor, dan najisnya dirinya. Saudara. Nggak karu-karuan gitu ya. Kalau nggak dekat Tuhan, nggak memahami siapa Tuhan, mungkin kita merasa senang saja ketika masih kondisi orang berdosa, masih bermain-main dengan dosa, nggak ada apa istilahnya getaran, nggak ada apa suara yang istilahnya mengingatkan kita terus, seolah-olah bebas saja, saudara, karena hati sudah semakin keras, saudara. Tapi ketika hatinya dilembutkan oleh Tuhan, ya Yeremia berkata hati yang keras seperti batu, perlu firman Allah bagaikan palu, bagaikan godam yang menghancurkan hati yang keras itu. Nah, semuanya itu adalah karya Roh Kudus. Jadi Yesaya ketika berdamai dengan Allah menyadari keadaan dirinya orang berdosa. Lalu Lukas juga sama. Lukas 5 ayat 8. Itu Petrus, saudara. Ketika diberi nasihat, tebarkan jalamu, lalu dia menebarkan jala, karena sepanjang malam bekerja keras, nggak dapat apa-apa, dia lakukan, akhirnya dapat banyak ikan. Ketika jalannya penuh ikan, saudara, harusnya berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya.
tapi malah Petrus tersungkur, saudara, menyembah Kristus dan berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Bahasanya Pak Burhan, karena aku ini seorang pendosa. Kira-kira begitu, saudara. Karena sedang berhadapan dengan siapa? Yesus bukan sekedar guru, Yesus bukan sekedar nabi, tapi Yesus adalah Tuhan. Betapa kotor, hina, jijiknya dirinya di hadapan Tuhan ketika dibandingkan dengan Tuhan yang kudus. Nah, saudara, semuanya itu bisa terjadi karena apa? Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, setelah mengalami kedua hal itu, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri, mengakui, menyadari dirinya orang berdosa, dan bisa menghadap Tuhan karena kasih karunia Tuhan, maka Ibrani 12 ayat 14, kita bisa berdamai dengan orang lain, saudara. Jadi tidak boleh orang Kristen itu punya musuh sebenarnya. Dimusuhi iya, karena iman kita kepada Kristus. Jadi Yesus sudah mengatakan itu, berbahagialah engkau kalau engkau dinista, karena engkau diejek, karena engkau dianiaya. Sebab sebelum kamu, Matius 5 dibaca ya, banyak nabi, ya orang-orang terdahulu yang menderita demi Kristus. Nah, artinya berdamai dengan orang lain, dan setelah itu apa? Kalau ada dua orang yang sedang bermusuhan, kita datang dan mendamaikan mereka. Karena Matius 5:9 itulah yang disebut anak-anak Allah. Lalu yang keempat, sedikit lagi saudara, ketika Yesus mati, ya, apa artinya bagi kita? Pembenaran. Ya, Paulus mengatakan di Roma 5 ayat 16 dan 18. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Coba saudara renungkan ya. Yang kedua, seolah-olah ada orang berkata begini, nggak adil dong. Yang berdosa kan Adam, manusia pertama. Makanya dikatakan sama seperti satu pelanggaran, dan akhirnya semua orang beroleh penghukuman. Kita mewarisi ya dosa warisan dari Adam itu. Mungkin yang lain berkata ini nggak adil, masa satu orang berdosa semuanya ada di dalam hukuman Tuhan. Tapi sebaliknya perhatikan saudara, oleh satu orang juga, oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu yang sudah dilakukan oleh Kristus dengan mati di atas kayu salib, maka semua orang ya beroleh pembenaran untuk hidup. Ayo, kalau bagian yang kedua ini, apa kita berani berkata tidak adil? Ya, saudara. Ya kan? Kalau yang sana satu orang berdosa, seluruh berdosa. Tapi kalau yang ini satu pribadi yaitu Kristus, orang benar yang dijadikan berdosa, dijadikan bersalah, lalu kita yang bersalah dijadikan orang benar. Ayo, adil kan? Jadinya saudara-saudara, berani mengatakan tidak adil? Oh tidak. Justru kita mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, dia mati di atas kayu salib, saya dan saudara dibenarkan. Ya, manusia berdosa dinyatakan benar oleh Allah. Nah, ini bicara status. Malam hari ini saya dan saudara diberi status benar oleh Allah. Jadi pertanyaannya, masihkah merasa bersalah? Ya, dalam arti kalau mengingat masa lalu, ya masa lalu seperti itu. Tapi sekarang ya sudah menjadi manusia baru, nggak usah diingat-ingat lagi yang lama. Sebagai peringatan, sebagai apa ya, sikap waspada supaya jangan kembali melakukan perbuatan yang lama itu. Karena sudah diberi status baru, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, Paulus berkata, yang lama sudah berlalu. Jadi tinggalkan itu. Jadi kita tidak boleh merasa bersalah lagi di situ. Dan yang kelima, saudara, terakhir sepertinya, apa arti kematian Kristus bagi kita? Yaitu memberikan kemenangan. Seringkali orang berpikir mati kok menang. Nah, saudara lihat ya. Tapi justru kematian Kristus itu nanti menunjukkan kemenangannya. Coba lihat. Saat kematian berarti penguasa dunia berusaha untuk menelan Yesus. Artinya apa, saudara? Menang ya, si iblis itu menang. Lihat, buktinya Yesus mati. Tapi ini tidak boleh dilepaskan dengan kematian saja. Makanya pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Saudara. Oke, sebelum itu kita lihat. Dalam pengkhianatan, Yudas Iskariot dilukiskan sebagai satu tindakan yang didorong oleh iblis. Yohanes 6 ayat 70, Yohanes 13 ayat 2 dan 27. Namun, kematian Yesus berarti bahwa penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Yohanes 12, 31, 16, 11. Nah, maksudnya apa, saudara?
1 Korintus 15, 54, 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Jadi, saudara, ketika Kristus bangkit, maka maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, kenapa? Karena Kristus hidup, itu menunjukkan bahwa Kristus menang. Amin. Tuhan memberkati. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Saya silakan Pak Syarif.